Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Saputra dengan NIM 2213335. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester hukum pidana dan perkembangan. Saya mengambil judul materi tentang penyertaan tindak pidana. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian penyertaan, menurut para ahli tentang penyertaan, dasar hukumnya, perbandingan KUHP baru dan KUHP lama, terus kasus penyertaan yang nyata, dan analisis menurut pendapat saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penyertaan. Jadi penyertaan itu suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, bisa menggunakan alat atau menyuruh orang lain dan menggerakkan orang lain agar melakukan suatu tindak pidana. Nah, penyertaan juga dibagi dari beberapa bahasa. Ada deelneming, itu dari bahasa Belanda, complicity dari bahasa Inggris, participation dari bahasa participation dari bahasa Prancis, Tatermeherit itu dari bahasa Jerman. Terus di sini saya akan menjelaskan pengertian menurut para ahli. Pengertian penyertaan menurut para ahli. Dari S.R. Sianturi, jadi penyertaan itu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya ada di pasal 20 KUHP nasional. Dasar hukum penyertaan. Bagian A, B, C, dan D. Jadi bagian A itu melakukan sendiri tindak pidana. Sedangkan bagian B melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagian C turut serta melakukan tindak pidana. Dan bagian D menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Nah, di sini saya akan membandingkan penyertaan tindak pidana KUHP baru dan KUHP lama. Jadi di KUHP lama itu pembantuan terhadap pembuat dikenakan 1/3 itu sudah termasuk total pidana pokok pasal 57 ayat 1 KUHP lama. Dan KUHP baru, pembantuan terhadap pembuat dikenakan 2/3 itu sudah termasuk total pidana pokok pasal 21 ayat 3 KUHP baru. Nah, KUHP lama itu ada kata pembuat atau deder, sesuatu perbuatan pidana pasal 55 ayat 1. Nah, KUHP baru melakukan tindak pidana dengan perantara alat pasal 20 bagian B. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis kasus tersebut ya. Jadi kasus di atas itu merupakan penyertaan turut serta melakukan medepleger dengan Sim Tejinli alias Senli sebagai pelaku otaknya, sedangkan Kiki alias Kiki ini umur 26 tahun, Stephen umur 14 tahun, dan Anthony umur 18 tahun. Dianggap sebagai pelaku utama dalam penyertaan turut serta melakukan medepleger. Nah, jadi medepleger itu ada 3 bentuk. Yang pertama, perbuatan semua pihak memenuhi unsur delik. Yang kedua, salah satu pihak memenuhi unsur delik sedangkan yang lain tidak. Yang ketiga, perbuatan masing-masing pihak tidak memenuhi unsur delik, tapi bila digabungkan menjadi memenuhi unsur delik. Kasus di atas dalam bentuk yang pertama, yaitu perbuatan semua pihak memenuhi unsur delik, yang mana semua pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan lokus delikti, bisa disebut tempat kejadiannya,
dan tempus delicti yang sama. Nah, tempus delicti itu bisa disebut sebagai waktu kejadiannya. Syarat-syarat melee plager. Syarat turut serta melakukan melee plager itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, adanya kerjasama secara sadar, pasti sengaja. Yang kedua, timbulnya kerjasama tidak perlu mufakat terlebih dahulu. Nah, sekarang ancaman pidananya. Dalam kasus penyertaan turut serta melakukan, pada prinsipnya semua pelaku diancam pidana yang sama. Untuk pelaku dalam kasus di atas dikenai sanksi sesuai pasal 55 junto, pasal 36, pasal 363 KUHP, dengan semua pelaku diancam pidana paling lama 7 tahun pidana penjara ya, pertama, pasal 55 ayat 1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Terus yang kedua, pasal 363 ayat 1 butir 4 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Terima kasih.